Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arif Zulkifli, JGP 10, Kabupaten Lumajang. Mari kita saksikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat ini saya dipimpin penuh oleh fasilitator Ibu Ika Setianingsih dan pengajar praktik Bapak Suwari. Mari kita saksikan. Bapak Ibu yang berbahagia, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid tersebut. Sebagai implikasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak perlu dituntun sesuai kodratnya. Tuntunan yang sesuai dengan kodrat anak adalah tuntunan yang membebaskan anak-anak agar tumbuh sesuai karakteristik dan potensinya sebagai individu, baik secara lahir dan batin. Ini juga berarti bahwa tuntunan guru harus menjawab tantangan yang dimaksud. Lalu bagaimana cara implementasi pembelajaran diferensiasi? Sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi, guru harus mengetahui 3 aspek kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar atau readiness murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, bahwa guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sedangkan minat murid, bahwa guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Dan profil belajar murid, bahwa guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar murid seperti mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, berbicara dengan guru murid yang sebelumnya, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran yang telah lalu. Selanjutnya, strategi pembelajaran diferensiasi dibagi menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, yaitu materi yang diajarkan kepada murid kita, pemilihan konten berdasarkan minat belajar murid, kombinasi kesiapan minat dan profil belajar murid. Contohnya, jika kita menyajikan materi dengan video, buku, cerita, dongeng, radio, PTT, dan lain sebagainya. Selanjutnya, diferensiasi proses yang dimaksud dengan proses mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Ada beberapa hal. Yang pertama, kegiatannya harus berjenjang. 2, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan. Yang ketiga, membuat agenda individu. Yang keempat, memvariasikan lama untuk murid menyelesaikan tugas. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi, mengakomodir gaya belajar baik yang visual, audiovisual, auditorial, dan kinestetik, serta menggunakan kelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan dan minatnya. Selanjutnya, diferensiasi produk berupa bukti atau tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Adapun keterkaitan atau koneksi antar materi pembelajaran diferensiasi dengan materi sebelumnya adalah di modul 1.1 ada filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah sebagai seorang pendidik yang menuntun muridnya sesuai kodrat alam dan zaman. Kemudian di modul 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak. Guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri, serta mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Di modul 1.3 kita perlu menggunakan visi. Visi guru penggerak saya adalah salah satunya yaitu terwujudnya siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Ini artinya saya harus bisa mewujudkan pada implementasi pembelajaran saya yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian di modul 1.4 pembelajaran diferensiasi akan berjalan dengan baik
kita memerlukan situasi dan kondisi sekolah dan kelas yang berbudaya positif, bisa menekankan pada nilai kebajikan, keyakinan kelas, restitusi, sehingga pembelajaran diferensiasi bisa berjalan. Dan di modul 2.1, kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi karena bisa menentukan kodrat alam dan kodrat zamannya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Bapak Ibu Guru Budiman, itulah penjelasan saya pada koneksi antar materi pada modul 2.1 dan materi sebelumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.